Selamat malam, saya Deswita. Hari ini saya mewakili Bangun Energi, akan membuka construction class untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Sugondo Suryadharma. Kemudian kelas ini adalah free short course, yang mana untuk peserta registrasi harus hadir komplit 2 sesi. Kemudian nanti di akhir dari kelas ini akan ada final test untuk mendapatkan sertifikat. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum tergabung dalam kelas construction untuk menjadi peserta registrasi, masih bisa beregistrasi, nanti akan dipandu oleh tim Bangun Energi yang kebetulan ada di sini, yang nanti akan di-share di akhir acara. Mungkin itu saja dari saya penjelasan untuk kelas ini. Selanjutnya Pak Sugondo nanti akan dibantu oleh Mas Arya Wahyu Pratama sebagai moderator, kemudian nanti di sini juga ada Mas Furkon sebagai salah satu volunteer juga di Bangun Energi. Mungkin itu saja Pak pembuka dari saya. Terima kasih. Silakan Mas Arya. Mbak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sugondo dan Malam Pak Bapak Arya. Ibu. Ya Pak, dan selamat malam juga pada Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arya yang akan menjadi moderator pada sharing session pada malam hari ini. Sebelumnya, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan peraturan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dimohon pada para peserta atau partisipan menggunakan username dengan nama asli bukan nama alias. Yang kedua, webinar ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Yang ketiga, selama pemaparan materi, dimohon bagi yang tidak bertanya atau tidak berkepentingan untuk mematikan mic-nya, supaya tidak mengganggu jalannya webinar. Yang keempat, jika ada pertanyaan, para peserta dapat menggunakan raise hand yang nantinya akan dipanggil oleh moderator sesuai dengan urutan pada sesi tanya jawab. Yang kelima, pada sesi Q&A, para peserta diharapkan bertanya sesuai dengan tema sharing yang sedang berlangsung. Jika pertanyaan di luar tema, moderator mempunyai hak untuk memotong dan mengingatkan penanya untuk bisa bertanya pada sesi yang lain sesuai dengan tema sharing. Yang keenam, selama bertanya, dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan hindari penggunaan kalimat yang memicu sara, politik, dan debat kusir. Yang ketujuh, selamat menikmati jalannya sharing. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Baiklah, sebelumnya mungkin saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri, yaitu Pak Sugondo. Di beliau, background pendidikan beliau yaitu teknik sipil dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau memiliki belasan pengalaman dan posisi terakhir yaitu sebagai chief engineer. Mungkin langsung saja pada Pak Sugondo. Baik, terima kasih Pak Arya. Perkenalkan rekan-rekan webinar malam ini, nama saya Sugondo Suryadharma. Saya bekerja sudah 12 tahun di proyek konstruksi, dari mulai oil and gas, dari reklamasi, pekerjaan factory, petrochemical juga. Spesialisnya biasanya sih saya itu sebagai ekspansi pabrik ya, extension project biasanya. Malam ini saya mau mengisi materi tentang reklamasi, pekerjaan reklamasi yang saya lakukan di 2018 hingga di tahun 2020. Bisa langsung kita Pak Arya ya? Iya Pak, silakan Pak. Silakan. Oke. Oke. Oh, maaf. Dari awal.
Oke, untuk malam ini kita mulai penjelasan materi tentang reklamasi proyek. Mungkin dari beberapa rekan sudah ada yang pernah ikut di proyek reklamasi, baik itu di Jakarta, Pulau Jawa, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, atau di daerah-daerah lain. Saya sedikit menjelaskan tahapan yang pernah saya lakukan, semoga cukup membantu sebagai sarana informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang bekerja di dunia proyek. Oke. Yang pertama, kita akan bicara tentang definisi, tujuan, dan juga persiapan dari proyek reklamasi, lalu aktivitas-aktivitasnya reklamasi, lalu metode kerjanya. Kita pengenalan dulu, karena reklamasi mungkin bagi sebagian orang cukup jarang mendapatkan proyek reklamasi karena biayanya cukup besar ya untuk proyek reklamasi itu. Jadi reklamasi itu adalah suatu daratan, suatu daratan, pembuatan daratan baru. Wah, ini agak error nih. Maaf ya. Daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Jadi di reklamasi itu tanahnya kita sebut landfill. Lalu terdapat undang-undang, lalu reklamasi daratan ini itu dicantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pulau-pulau kecil, dan ini tuh dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga melalui pengurukan atau pengeringan lahan ya. Mohon maaf. Lalu tujuannya diadakan reklamasi itu untuk memperbaiki lahan perairan yang rusak menjadi lebih baik, sehingga akan lebih bermanfaat. Lalu tujuannya mendapatkan lahan baru dan juga mendapatkan perlindungan pantai, karena seperti kita tahu di Jakarta saja banyak isu yang beredar bahwa tahun 2050 Jakarta bisa tenggelam. Jadi ini untuk mencegah, salah satu cara untuk mencegah erosi ya. Lalu meskipun ada manfaat juga terdapat kerugiannya. Kerugiannya salah satunya adalah kadang terjadi kerusakan ekosistem pantai dan laut karena ada bagian-bagian pantai yang harus kita timbun sehingga sedikit banyak ekosistem akan terganggu. Makanya penempatan lokasi reklamasi itu sangat membutuhkan visibility studies yang baik sehingga tidak mengganggu dari potensi-potensi laut yang ada di area reklamasi. Kemudian juga yang saya pernah hadapi itu selalu ada masalah sosial di masyarakat. Baik itu potensi perikanan yang turun ataupun akhirnya merusak dari mata pencarian dan lain sebagainya. Kemudian potensi terjadi pencemaran karena kita ada material-material seperti semen ataupun sedimen-sedimen lain yang cukup mengganggu kehidupan biota laut. Lalu tujuannya diadakan ini karena seperti tadi yang saya bilang ada asas lingkungan, contoh terjadi erosi ya. Kemudian ada asas sosial ekonomi. Ini adalah salah satu contoh proyek yang saya pernah terlibat,
di daerah Subang. Sosialnya adalah kita ingin membantu kehidupan masyarakat sekitar, tujuannya. Dan ekonominya ini termasuk dari proyek strategis nasional dari pemerintah untuk meningkatkan komoditas ekspor ataupun impor. Lalu kita masuk ke tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini biasanya membutuhkan ya peraturan menteri, undang-undang, atau perda, rencana zona wilayah, pulau-pulau kecil, rencana zona kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan juga antar wilayah. Kemudian juga ada izin lingkungannya, ada peta geologi, ada data kualitas air laut, potensi hasil perikanan, dan lain-lain. Berikut juga kita punya data hasil dari turbidity, di situ ada tingkat pH, ada tingkat kekeruhannya, ada temperaturnya juga lengkap. Biasanya melakukan ada third party-nya ya. Kemudian dari tahapan persiapan juga ada izin usaha. Sebelum tahun 2017, izin usaha dari proyek konstruksi ini menggunakan SUPR, surat izin usaha, pengerukan dan reklamasi. Kemudian 2017 ke sini sudah diganti dengan SIKR, surat izin kerja reklamasi, itu diurusnya di Departemen Perhubungan. Dasar hukumnya Undang-Undang 17 2008, Peraturan Pemerintah 5 2010, dan juga Peraturan Menteri 52 tahun 2011. Lalu pekerjaan persiapan ini juga termasuk pekerjaan survei, topografi, dan juga ada batimetri. Topografi itu pekerja, mungkin beberapa rekan sudah paham ya, pekerjaan survei di darat. Mungkin yang belum paham, batimetri itu pekerjaan survei di laut, biasanya dilakukan oleh orang-orang geodesi. Tujuannya menentukan titik nol, pemetaan lokasi, dan juga batimetri sebagai acuan kontur dari dasar laut. Bisa menggunakan single beam ataupun multi beam. Biasanya multi beam lebih mahal. Kadang owner dengan single beam aja cukup. Kalau multi beam bisa keluar nanti hasilnya jadi 3D. Kalau single beam hanya potongan section ya. Kemudian ini adalah contoh dari survei batimetri ya, untuk kontur dari laut, kedalaman laut. Ini saya cuma kasih sedikit contoh dari peta konstruksi dari hasil tender. Dari situ sudah ada perkiraan kedalaman. Tapi meskipun seperti itu, sebelum kita mulai proyek, kita harus tetap melakukan batimetri ulang untuk melakukan pemetaan seabed atau dasar laut yang lebih detail. Karena nantinya akan kita jadikan acuan untuk membuat volume awal, volume nol. Nolnya dari mana? Pekerjaan persiapan lain ada soil investigasi. Biasanya kita sudah menentukan titik-titik dari area konstruksi yang di mana akan dijadikan acuan. Titik-titik tersebut kita ajukan ke klien, ke konsultan, atau ke owner. Mereka butuhnya di mana. Dan ini akan tujuannya mengetahui jenis, tipe, karakteristik, tanah kerasnya di kedalaman berapa. Dan juga nanti akan hasilnya kita kirim ke lab. Kita bikin semacam bagang ya di tengah laut. Dan itu semua sudah disurvei. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu aktivitas reklamasi. Di sini seperti yang proyek yang saya pernah terlibat,
Di sini adalah pembuatan dari sebuah pelabuhan. Ada terminal, ada berth construction, lalu ada area utility-nya, ada area kontainernya juga, ada area basin, turning point, dan access channel. Rencana dari area ini adalah kita mendapatkan pekerjaan dredging atau pengurukan laut, dan untuk reklamasi nantinya ya. Jadi awalnya survei, penentuan soil investigation, lalu kita ngedredging, lalu ada soil improvement, kemudian ada pembangunan dari berth construction itu sendiri untuk kontainer dan lain-lain. Ada pekerjaan batu juga untuk seawall, breakwater, atau rockwork ya kita sebutnya. Lalu ini area reklamasi yang saya pernah terlibat. Dan nanti setelah reklamasi kita melakukan pekerjaan pengerasan, kemudian kita bisa melakukan pekerjaan building dan utility lainnya. Kita lanjut masuk ke metode kerja. Jenis aktivitasnya ada beberapa ya. Pertama saya bilang tadi ada rockwork, breakwater, dan juga ada dredging, ada berth construction, soil improvement, dan sand fill. Jadi rockwork itu mungkin beberapa rekan udah familiar, merupakan tanggul atau sea dike buatan atau alami itu untuk mengatur muka air atau menghambat lajunya air laut masuk ke daratan untuk melindungi. Syaratnya itu tanggulnya harus aman terhadap meluapnya, kemungkinan meluap aliran, overtopping, dan juga ketinggian puncaknya juga harus memanjang sesuai dengan muka air banjir dan harus stabil. Karena oleh karena itu harus diberi pelindung ya. Pelindungnya ini bisa berupa geotekstil dan lain-lain. Materialnya itu bisa dilihat di sini, bisa batu alam atau batu balas, ada juga rakuna yang bentuknya segitiga, hampir segitiga, precast ya, dan juga ini geotekstil sebagai lapisannya sebelum ditanamkan batu-batunya. Untuk rockwork sendiri banyak jenisnya, dia bisa sebagai ditaruhnya di luar sebagai breakwater, jadi nanti area dari pelabuhan itu aman, ataupun dia sebagai batas dari reklamasi itu sendiri. Jadi memang penempatannya itu nggak di luar tapi di area konstruksi itu sendiri. Nah, ini seperti gambar yang bisa dilihat, rockwork ini dipakai untuk batas dari reklamasi, pekerjaan reklamasi. Jadi kalau yang bisa kita lihat di area merah ini adalah area berth construction. Namun area abu-abu ini adalah area yang akan kita reklamasi, tapi pinggiran dari berth construction ini kita bisa kasih batu ya sebagai batas atau pelindung, sehingga reklamasi itu, area reklamasinya nggak meluap sampai ke area berth construction. Nah, kemudian ini untuk pekerjaan awalnya itu biasanya rockwork tidak terlalu sulit ya. Hanya kita kasih marking di laut,
bisa kita sebar lewat kapal, passenger boat. Lalu dari situ kita, seperti gambar nomor 3, itu ada tongkang yang dinaiki oleh ekskavator. Tongkang ini membawa batu-batu besar, sehingga mulai dari situ tongkang ini bisa membuang batu-batu itu satu persatu sehingga menjadi sebuah lapisan yang akhirnya bisa cukup dinaiki oleh tongkang tersebut. Sini adalah contoh gambar dari cross sectionnya. Nah, ini contoh aslinya. Di dalam tongkang ini, material bars yang diantar oleh tugboat ini ada ekskavator servis untuk membuang batu-batu ke tengah laut. Yang kita bisa lihat, ini di tengah-tengah ini memang ada ekskavator yang standby bekerja untuk menyusun batu-batu sehingga membentuk piramida ya. Nanti memanjang. Nah, lalu tahapan kedua, kita bisa melakukan dredging atau pengurukan. Nah, dredging itu apa sebenarnya? Bisa dilihat ini pengurukan di laut, di bawah air, kebanyakan di bawah air, di dangkal area sungai untuk sebagai maintenance dari akses sungai terhadap sedimen, atau di perairan laut. Seperti kita tahu, atau mungkin banyak juga belum tahu, dari Surabaya ke Kalimantan itu ada tol laut juga. Ada operatornya, dan alur pelayaran itu kalau bagi tongkang-tongkang besar yang lewat, atau vessel kapal-kapal besar yang lewat dari alur pelayaran tersebut, itu dia harus bayar tol. Kalau untuk harganya saya kurang tahu berapa, cuman dia harus bayar. Karena lewat jalur itu sudah aman, jadi kapal-kapal dengan kedala yang draftnya besar, 5 meter, 6 meter, itu sudah aman lewat tol laut itu, tapi harus bayar. Nah, ini bentuk dari dredging untuk alur pelayaran. Kita keruk dan kita masukkan ke tongkang, lalu kita mengangkutnya ke tempat lain. Itulah pekerjaan sebenarnya, generalnya dari pekerjaan pengerukan. Dan ada 3 tahap, seperti nomor 1, pengikisan, erosion, lalu memancarkan tekanan air, jetting, artinya ditembak ya, ada cutting, suction, breaking, atau bucket. Nah, yang proyek yang saya terlibat, banyakkan kita menggunakan bucket, clamshell modelnya. Mengangkutnya dengan tongkang, barge, atau sebagian proyek lain bisa menggunakan conveyor belt. Lalu pembuangannya bisa menggunakan discharge, pipe, dan atau alat angkat seperti crane. Yang jadi dari tongkang yang seperti rock barge tadi pun itu bisa mengangkut material lumpur dari hasil dredging pengerukan seabed. Nah, biasanya tipikal dari section dredging ini biasanya seperti ini. Jadi kita gambar dulu lapisan airnya, lapisan seabednya, kemudian plannya. Plannya mau -3, -5, -10 dari titik muka air laut. Kita bicara bukan dari seabed tapi dari muka air laut. Kemudian ini juga salah satu contoh sectionnya.
Yang area kuning itu area yang akan dikeruk ya. Area coklat itu area desain. Kemudian ini salah satu contoh dari dredging fleet atau dredging vessel. Ini adalah dredging vessel. Lalu di sebelahnya itu ada tongkangnya, pengangkutnya, carrier, bisa kita bilang carrier. Lalu yang kuning ini tambahan untuk isu lingkungan ya, kita namakan silt protection. Jadi ada sebuah kotak, kita ikat ke barge, lalu kita turunkan curtain ke bawahnya sehingga material yang angkut itu tidak melebar kemana-mana. Ini juga salah satu teknik untuk menghambat tingkat kekeruhan laut. Ini contoh-contohnya yang pernah bekerja dengan saya. Semuanya dredging bars dengan clamshell. Jadi clamshell ini tipenya menggaruk ya. Kayak traktor lah, tapi di laut. Kapasitasnya ada yang 3 kubik, ada yang 5 kubik, ada yang 20. Besar ya. Kemudian ini lebih dekatnya, ini yang kapasitasnya sekitar 15-20, nggak sampai 20 ini. Nah, ini model dari tongkangnya, istilahnya split barge. Jadi, pekerjaan dredging ini kita mengeruk di suatu area, kemudian kita buang di area yang sudah ditentukan oleh owner. Kenapa sudah ditentukan oleh owner? Karena kita tidak boleh buang sembarangan material dari dredging ini, karena kalau ketahuan kita membuang sembarangan, itu bisa kita didapat penalti sampai pemutusan kontrak dari owner karena melakukan pelanggaran. Karena area tersebut sudah untuk penentuan area buang sendiri pun sangat rumit ya, sedikit rumit. Karena ya tadi saya bilang isu lingkungan sangat kental untuk proyek reklamasi. Bahkan setahu saya di reklamasi Jakarta Utara pun masih ada isu lingkungan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Dia ini split bars ini bisa ngebelah dia, jadi miring semua, ngebelah untuk membuang lalu rapat lagi pakai sistem hidrolik. Ini ketika yang bawah gambar ketika masih tertutup, siap untuk diangkut ke area dumping, ke area buangan. Contoh-contoh gambar yang saya terlibat. Tapi itu yang untuk sistem clamshell. Ada juga yang sistem istilahnya kita namakan TSHD, trailing suction, menghisap hopper dredger. Jadi antara alat pekeruk dan juga tongkang itu jadi satu. Kita sebut namanya TSHD. Jadi kurang lebih seperti ini pengambilannya. Jadi dihisap melalui pipa yang ada di bawah barge, kapal, turun ke bawah menghisap lapisan dari seabed, kemudian dihisap ke atas. Seperti ini. Ini posisi ketika sudah dibuang. Posisi ketika sudah dihisap ke atas lalu dibuang di titik yang sudah ditentukan. Gitu. Lalu ini dari tampak atasnya kira-kira memang TSHD itu kapalnya besar, jauh lebih besar daripada dredging bar sendiri yang menggunakan clamshell, menggunakan kren. Dia lebih panjang karena
Di tiap ruangnya ada palka-palka yang untuk mengangkut material tersebut. Nah, saya bicara dengan shield protection, kenapa? Karena ini sangat penting. Bisa shield protection ini, contohnya seperti ini. Jadi, floating pipe dipasang dengan curtain di bawahnya, sehingga nanti akan mengcover istilahnya airnya butek ya. Kalau ada aktivitas dredging itu airnya butek sekali. Karena ini sangat butuh. Ini kalau misalkan tidak pakai ini, nelayan itu nanti ketika dia mau menjaring, pasti jaringnya penuh dengan material lumpur. Akhirnya proyek bisa kena demo. Isu lingkungan juga banyak. Tingkat kekeruhan ini semua selalu seminggu sekali dipantau. Dan ini bisa dipasang di luar area atau radius dari dredging sendiri. Bisa juga seperti gambar yang paling bawah, ini di luar area radiusnya. Dan ini ditambatkan oleh pemberat sinker dari anchor ataupun dari precast. 3 ton, 5 ton, kadang 3 ton aja masih ke bawah ombak kalau ombaknya besar. Dan juga bisa dipasang di dredging bar seperti yang foto yang tadi saya tunjukkan. Itu yang lebih kecil, ini yang lebih besarnya yang memanjang ke sekeliling area konstruksi. Tapi kalau misalkan tidak ada ini pun, selama sudah ada breakwater yang di luar atau ada pagarnya di luar dan itu sudah mencakup di dalamnya area konstruksi, menurut saya nggak pakai ini nggak apa-apa sih. Cuman biasanya tetap kita pakai untuk menghindari isu-isu lingkungan yang lebih luas. Lalu kemudian ketika kita sudah melakukan dredging, kita biasanya masuk ke dalam berth construction. Berth construction di sini kebanyakan tiang pancang. Makanya pasti juga Bapak Ibu sudah tahu elemen tiang pancang itu untuk transfer beban struktur dari atas ke bawah ke tanah sampai tanah keras. Saya tidak banyak menjelaskan artinya. Nah, tiang pancang di laut itu macam-macamnya, ada beton dan juga baja. Sedikit menjelaskan alasan pemilihan tiang pancang baja. Kenapa ya Pak kok pakai baja? Padahal kan korosif, di laut kok pakai baja? Karena pekerjaan di laut itu sangat sulit, di atas air apalagi, tidak seperti di darat. Oleh karenanya, kalau misalkan pakai beton, kita harus nyambung. Kalau pakai baja, kita bisa langsung panjang. Beton mungkin adanya per 12 meter, kalau baja bisa sampai 50 meter. Jadi, dari segi pemasangan itu mudah, pengiriman juga mudah, tidak terlalu berat, size-nya lebih fleksibel. Kalau baja, itu bisa ada yang size-nya sampai 1 meter atau 1,3. Bahkan yang saya tahu, kata senior saya, di India ada yang 1,5 size-nya. Yang saya pakai kemarin sekitar 45 sampai 50 cm diameternya. 50 cm. Ya, 55 ya, salah. Tapi kekurangannya yaitu mudah korosi gitu. Untuk pemilihan tiang pancang beton juga bisa, biasanya untuk jadi breakwater juga bisa dipakai tiang pancang beton, dia lebih kuat, perawatannya juga mudah. Tergantung lokasi ya sebenarnya, tergantung metode dan lokasi, semua ini bisa fleksibel dan bisa dilihat dari segi cost-nya, kekurangannya berat, size-nya juga terbatas. Nah, bagaimana caranya jika korosi?
ya biasanya kita pakai cathodic protection, Pak. Kalau mungkin Bapak sudah pernah ada yang pernah dengar, seperti di mekanikal, ada anode cathodic protection. Bentuknya mungkin, sebentar. Bentuk dari cathodic. Nanti saya buka dulu. Kok hilang ya? Terlihat nggak, Pak? Pak Arya, terlihat nggak ya? Belum, Pak. Belum terlihat ya? Oh, sebentar, Pak Arya. Nah, belum terlihat, Pak Arya? Belum, Pak. Gambarnya belum terlihat, Pak. Oh, ya udah deh. Oke, nanti deh saya kasih nanti gambarnya ada terakhir. Untuk anode protection itu, jadi untuk ngasih ion ya, ion positif negatif, sehingga nanti bangsa teritip, kerang, korosif itu akan sedikit mengurangi potensinya, sedikit melindungi. Itu juga pasti salah satu syarat dari owner juga. Kemudian ini saya sekilas tentang pekerjaan dari Birch Construction. Itu ada pilingnya, kemudian di sebelah kanannya ada pekerjaan batunya, ada geotekstil. Nah, ini saya sekilas untuk sedikit banyak pekerjaan Birch ini seperti ini. Ada piling, ada pengakunya, ada strapnya, dan juga di atasnya nanti kita bisa cor gitu. Nah, ini contoh-contohnya dari posisi piling ya. Posisi piling dia lebih, ya kalau piling baja tuh mau ditumpuk-tumpuk juga nggak masalah. Jadi nggak seperti beton. Nah, ini ada piling bars-nya. Kemarin saya kebetulan punya kesempatan bekerja sama dengan PT Swijeti Nusantara. Yang sekarang masih bekerja di area Batang, PLTU Batang. Lalu ini ketika piling sudah dipancang, untuk pemasakan stratnya ini, pengakunya, vertical bracingnya istilahnya ya. Ini seperti ini. Yang gambar kanan ini, itu dari piling barge, baru memasukkan selongsong ya, seperti selongsong ke pipa-pipa yang sudah dipancang, kemudian nanti kita lakukan las bawah laut, underwater welding. Ini proses pemancangannya sama seperti di darat, ada proses calendaringnya juga ada. Contoh.
ini apa ya, skema untuk waktu buat apa namanya, metode kerja ketika untuk grouting dan juga untuk welding di bawah laut. Kemudian setelah itu ada pekerjaan beton di atasnya, ya, kita sebutannya ada coping beam, pier head, dan PC deck slab. Itu semuanya kita pakai precast. Ini sekilas simulasi ya, dari piling, kemudian ada pekerjaan strutnya, vertical bracingnya, kemudian ada coping beam, pier head, lalu ada PC deck. Untuk ketika itu sudah jadi lantai, sudah enak kita kerja, bisa dari akses darat dan sudah tidak perlu dari laut. Cuman karena materialnya ada di laut ya, jadi kerennya ada di laut juga. Sebenarnya tapi kalau mau dari darat pun bisa. Nah ini sekilas equipment-nya dari PT Sui Jeti Nusantara, dari hydraulic hammernya dan vibro hammernya jadi satu. Nah ini sekilas tentang barsnya, piling barsnya ya, kalau bekerja di laut. Lalu kita masuk ke area yang akan direklamasi. Jadi area reklamasi itu ada area berth. Jadi saya sekilas tadi berbicara tentang piling, yang atasnya mungkin bisa ditaruh precast, itu juga termasuk reklamasi. Kemudian ini reklamasi yang mungkin kita bahasanya dengan menggunakan pasir seperti di Timur Tengah sana ya. Jadi biasanya urutannya bisa soil improvement dahulu, lalu dredging dulu, soil improvement lalu sandfill. Bisa juga kita sandfill dulu, lalu sebelum kita melakukan pavement atau bangunan gedung lainnya, baru setelah di sandfill kita soil improvement. Tergantung metode kerjanya. Kemarin yang saya lakukan adalah soil improvement dulu. Bisa dibilang namanya adalah CDM, mungkin beberapa bapak atau rekan ibu di sini ada yang pernah mendengar. Ini adalah metode pertama yang ada di Indonesia. Ini bars, CDM barsnya ya. Jadi dia punya pipa tremi ada 3 di ujung barsnya. Jadi seperti ngecor juga sebenarnya, sama juga. Campurannya itu apa? Campurannya itu kita sebut selari. Selarinya itu campuran dari semen, ada fly ash, dan juga langsung bercampur dengan lumpur yang ada di bawah. Gitu. Ini semen base ya, selari ini semen base, dimix dengan tanah lunak yang ada di seabed, dimix. Jadi nanti semua itu atas reaksi kimianya itu akan berubah menjadi seperti tiang pancang juga, Pak. Kita bor, kita isi dengan selari tersebut, lalu ya terhadap kedalaman tertentu, setelah itu nanti itu sudah bisa dipasang. Terakhir pernah ada kasus tiang pancang mengenai dari titik dari CDM ini, tiang pancangnya melewat, Pak. Jadi ini cukup keras juga sebagai dasar pondasi ya. Cukup keras juga ini. Ketika dipancang, pancangnya melewat. Jadi cukup keras ini. Banyak kandungan semennya. Lalu kenapa kita pakai ini? Ini salah satu metode ya Pak yang dipilih
Jadi bukan saya bilang, oh ini yang paling baik, tidak. Banyak juga metode lain sesuai dengan kondisi area, sesuai dengan budget. Kita menggunakan ini karena kita mencampur dengan material dari seabed, yang mana itu kita menggunakan resource-nya secara efektif, yang ada lebih cepat, bisa diklaim sebagai soil improvement yang baik, sehingga untuk mengurangi dari penurunan tanah juga, penurunan area reklamasi, kemudian tidak terdapat getaran, dan juga tidak sangat tidak bising Pak, tidak seperti pancang. Kemudian tahapannya dari soil investigasi, lalu laborator trial mix di lab, kita kemarin menggunakan third party, kita ada field trial juga, ada core dan sampling test untuk meyakinkan owner sebelum melakukan, ada hasil tesnya, angkanya berapa, lalu kita mulai konstruksi. Ini ada di perusahaan saya Pak, ada di perusahaan Penthouse Construction ini. Ini contoh dari ketika CDM Bars ini sudah mulai bekerja, bisa dilihat yang kuning ini ada silonya. Nah ini Pak, sebentar. Ini punyanya Fudo Tetra Pak. Perusahaan Jepang juga, Fudo. Ada silo, ada GPS, ada area mixing, mencampur, juga ada control room, juga ada rig-nya. Nah, ini pertama prosedurnya itu mereka positioning dulu, Pak, dengan GPS-nya. Lalu setelah sudah pas di titiknya, mereka melakukan penetrasi ke bawah, ke seabed. Lalu setelah sudah mencapai bottom level, melakukan discharge sampai selari itu atau campuran beton dan campuran semen dan lumpur itu sampai sudah penuh, lalu diangkat keluar, diangkat ke atas. Itu. Ada parameter yang kita cek di sini ya Pak. Ada 11. Diameter, vertical, eccentricity, seabed, tingginya, to level, juga ada SG, specific gravity, volume, flow rate, penetrasi, ada blade itu yang ada di rig-nya, dan juga UCS test, hasil lab. Pertama ini diameternya, dan juga verticality. Kita harus lurus ya, seperti kita mau mancang ya Pak, bor pile ya. Harus diukur diameter, vertikal, lalu penentuan titik kita pakai GPS dengan pakai koordinat. Perlu diketahui di laut ini kita dapat gambar dari owner itu sudah semua ada koordinat. Jadi nanti ketika kita pekerjaan survei topografi, kita make sure koordinat itu, lalu kita masukkan koordinat itu ke kapal. Kalau seperti dredging tadi, mohon maaf saya balik lagi, seperti kapal dredging tadi, kita juga pakai GPS untuk positioningnya, navigasi kapal. Kurang lebih sama nih Pak. Kapal dredging pun juga membuat kotak seperti ini, offset seperti ini terhadap GPS. Jadi ada hydropro, kemudian kalau yang tidak terlalu akurat ada cuman kompas, zero kompas. Biasanya kita pakai yang lebih akurat karena untuk
pastikan ke titiknya itu sama. Seperti ini hanya selisih sekitar 3 mili dari koordinat. Lalu ini untuk pengecekan seabed levelnya, karena untuk tahu berapa kedalaman pipa tram yang harus dimasukkan. Di sini ada monitor untuk panjangnya, juga tuh levelnya. Semua ini ada di kapal, di bridge navigasi kapal. Lalu kita ada pengukuran spesifik gravitinya. Semua spek ini bisa berbeda-beda tiap project ya Pak. Ini hanya contoh saja. Lalu ada slurry volume, flow rate, dan juga ada kecepatan dia ngeluarin materialnya Pak. Dan juga ada blade rotation speed monitoring. Oke, mungkin sedikit banyak saya bisa menjelaskan untuk soil improvement seperti itu, karena hal ini sangat luas, jadi jika kita taruh 1 jam tidak akan cukup Pak. Mungkin nanti di lain sesi bisa kita ada tanya jawab. Selanjutnya untuk proses yang terakhir dari sebuah reklamasi, ini adalah proses penimbunan pasir dalam rangka rekonstruksi untuk menambah lahan area baru. Kita bisa juga pakai TSHD yang tadi untuk dredging sebagai alat untuk transfer material pasir. Itu sangat bisa Pak. Dia cuman beda sedikit dari dia ada conveyor belt-nya Pak di atasnya. Seperti ini di bawah dia ada conveyor belt-nya. Tapi secara cara kerjanya hampir sama, tinggal yang satu dimasukkan di carrier langsung dan langsung dibuang ke area reklamasi, yang satu harus dibawa dulu ke area buangan. Sekilas untuk tahapan pekerjaan reklamasi, kita juga pakai section, semua ini rata-rata semua pakai section Pak. Karena biasanya owner akan minta gambar section per 5 meter mungkin untuk penghitungan volume. Semua terkait perhitungan volume dengan section per 5 meter. Dan itu bisa banyak sekali karena luas areanya berhektar-hektar. Lalu ini alat-alatnya. Kalau sudah jadi area reklamasi, material sudah dikirim ke area tujuan, ekskavator, fibroller, maupun bulldozer sudah bisa masuk. Bahkan truk dump truck yang 20 kubik bisa masuk. Nah, ini sekilas dari gambar 1 dan nomor 2 dihisap. Nomor 4 pembuangan ke area reklamasi, lalu diteruskan, disebar oleh dump truck dan juga ekskavator, semua didorong oleh vibro roller. Yang terakhir CBR test untuk density monitoring. Tapi ada juga ini yang berikutnya, saya tambahan, jikalau yang dilakukan sand filling dulu baru soil improvement. Ini sekilas saya coba jelaskan. Pertama dia menggunakan TSHD, mereka menggali dredging menggunakan TSHD. Lalu material itu dimasukkan ke dalam TSHD barge, disimpan. Kemudian material ini yang tadi itu memakai conveyor belt Pak. Kalau ini mereka memakai floating pipeline.
Jadi ditransfer, didorong materialnya, diinjek keluar bersama dengan air ke titik reklamasi. Jadi pakai floating pipeline panjang untuk ditembakkan. Nah, setelah itu dari bawah air, area yang titik yang masih berbentuk air, mulai di-discharge. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya pasir ini atau material ini naik ke permukaan. Ini belum ada soil improvement nih Pak. Masih menumpuk material. Nah, ini below water dengan metode seperti ini semakin dekat dengan seabed semakin baik karena mengurangi tingkat kekeruhan air juga. Kemudian setelah sudah jadi hasil reklamasi, ini saya ngambil gambar dari pekerjaan Boskalis. Ini sudah bisa dilalui oleh eskavator ataupun bulldozer. Cuman bentuknya masih belum stabil Pak kondisinya. Makanya baiknya yang dilewati itu hanya equipment yang bannya trek. Nah, setelah sudah jadi sebuah daratan, baru kita masuk ke pekerjaan soil improvement. Di sini, soil improvement ini pemasangan vertical drain di rig. Ini lalu kemudian di compact, fibro compacting. Satu-satu di semua titik yang sudah ditentukan. Nah, ini berarti sudah siap untuk dilakukan pekerjaan pavement, building, gitu Pak. Di sini memang pasti kenapa kita pakai metode yang awal tadi. Karena dari segi pencemaran, ini lebih yang pertama tadi lebih sedikit Pak untuk potensi pencemarannya. Meskipun yang ini juga bisa dilakukan dengan proteksi seal protection ataupun dengan breakwater, namun pekerjaan seperti ini nguruk pasir dari bawah sampai atas itu cukup memakan biaya banyak. Makanya kadang kita suka campur dengan material tanah yang diinjek semen, kita campur sebagai pengganti material pasir juga. Tapi kalau kita pasir dari bawah sampai atas memang cukup makan banyak biaya, Pak. Makanya nilainya bisa sampai triliunan proyek ini. Kemudian setelah itu di sisi-sisi dari area reklamasi dilindungi dengan revetment atau rockwork tadi. Satu-satu sampai akhirnya selesai. Mungkin seperti itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sharing untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kembali ke Pak Arya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih ya, Pak. Sharingnya sangat menarik. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menulis namanya di kolom chat. Itu juga dengan yang ini sama. Setelah itu mungkin pada Bapak Ahmad Husain bisa open mic untuk bertanya. Intinya pada saat kita sudah dapat angka tinggal kita tentukan
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak Sugondo. Salam kenal Pak, saya Hussein. Iya, salam Em, kenal Pak Hussein. Saya mungkin pertanyaannya sedikit agak keluar dari masalah reklamasi, cuman lebih ke yang apa namanya itu sih, pengerjaan breakwater tadi. Nah, kalau pembangunan apa namanya itu semacam kayak jetty atau dermaga yang seperti dijelaskan tadi, kan pastinya areanya area coastal ya. Pastinya Iya, ada kemungkinan resiko sedimentasi selama proses ini. Makanya biasanya ada pekerjaan maintenance dilakukan dredging dalam setiap betul. periode gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kan sekarang kalau misalnya di daerah coastal yang kebetulan misalnya dekat dengan muara sungai itu pastinya lebih cepat ada resiko sedimentasinya lebih cepat daripada coastal yang jauh dari muara gitu. Nah, kira-kira apakah dengan pembangunan breakwater itu bisa mengurangi itu gitu Pak ya? Karena maksudnya ketika proses pengerjaan dermaga ketika udah pemasangan breakwater sekalian untuk preventif dari apa namanya sedimentasi tadi itu gitu. Nah, kira-kira breakwater itu memungkinkan nggak gitu Pak sebagai preventifnya sedimentasi lebih cepat daripada tanpa breakwater gitu Pak. Terima kasih Pak pertanyaan. Oke, oke, makasih Pak. Ada lagi Pak Arya pertanyaannya? Ya Pak, mungkin bisa sengaja dijawab Pak. Gimana Pak Arya? Mungkin bisa sengaja dijawab Pak. Oh, langsung dijawab. Iya Pak. Oke, untuk Pak Hussein, proyek yang saya lakukan itu sangat dekat dengan muara. Sangat dekat dengan muara. Namun, saya jujur aja untuk proyek yang saya terlibat, namun suatu kendala dari pihak klien sehingga breakwater ini terakhir dipasang atau setelah fase konstruksi reklamasi ini dimulai. Agak terlambat gitu Pak. Idealnya memang pagar ini, breakwater ini harus duluan. Saya belum terlibat di proyek maintenance basin Pak. Jujur saya belum terlibat. Tapi yang saya bisa kasih sharing adalah ketika ada perbedaan ketika breakwater ini sudah jalan, sudah dibuat, lagi ongoing construction, dengan ketika kita melakukan pekerjaan dredging dengan belum ada breakwater ini Pak. Karena semua ini tergantung dari alur aliran laut, alur air laut. Ketika kebetulan muara itu saya ada di sebelah barat dan sebelah timur tidak ada muara. Ketika angin barat, artinya kita dapat serangan dari barat, itu jalur sedimentasi sangat besar, gitu Pak. Tapi ketika mulai angin timur, di bulan-bulan ya sebulan ini ya di bulan Juni, Juli, Agustus itu malah sedimentasinya sangat kecil gitu Pak. Ketika kita foto drone itu sangat terlihat ketika habis timbul angin esoknya masih ada endapan atau anginnya setengah-setengah udah mau besar, itu ketika nanti kita mau ambil drone kelihatan gitu Pak. Jadi menurut saya breakwater ini sangat berpengaruh, besar pengaruhnya terhadap jalur sedimentasi.
karena sedimen ini mengikuti aliran dari arus laut, tidak pasti ada tetap sedimentasi, tapi tidak separah ketika breakwater ini tidak ada. Jadi yang saya kemarin pengalaman yang saya hadapi itu dengan tidak adanya breakwater dengan ada itu sangat jauh berbeda, Pak. Sangat jauh berbeda. Saya pun ketika tidak ada breakwater, kita menyiasatinya dengan area yang kita dredging, itu nggak kita dredging sepenuhnya, Pak. Akhirnya kita seperti bikin tanggul alami di laut untuk mencegah sedimentasi dari luar area pengerukan masuk ke dalam area pengerukan kita. Artinya kita bikin tanggul, Pak. Tanggul tanggul alami lah ya, tanggul alami. Jadi setelah kita bikin, itu tiap 2 atau 3 hari sekali tim survei kita monitor ke tanggulnya dengan batimetri itu, sehingga bisa kelihatan itu nanti ketika sudah di running, kita masukkan ke civil 3D, itu terlihat bahwa ada tanggul di situ, sedangkan di sebelahnya dalam, sebelah luarnya itu masih area seabed yang natural, belum diganggu-ganggu ya Pak, masih normal. Jadi pengaruhnya sangat besar. Tapi tidak menutup kemungkinan arus laut itu semua tergantung aliran laut, posisi muara ada di mana. Jetty itu pasti harus ada area turning basin, itu harus ada maintenance-nya. Begitu mungkin Pak Ahmad Hussein yang bisa saya jawab. Karena memang jarak dari area jetty ke tanggul itu pun juga sangat terpengaruh. Kalau misalkan terlalu luas pun juga tidak bisa, terlalu dekat tidak bisa, terlalu luas tidak bisa juga. Gitu. Posisinya memang harus didesain sedemikian mungkin terhadap aliran dari sedimentasi tersebut, gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Baik Pak, terima kasih. Karena ya sedikit ada pengalaman, kebetulan posisi dermaga itu dia punya channel kurang lebih sekitar 2 kiloan. Kebetulan sisi kalau misalnya masuk sisi kanannya itu muara sungai, sisi kirinya ada pengaruh dari south monsoon gitu loh. Jadi ternyata south monsoon itu yang efek gelombang itu juga mempercepat gitu. Beberapa kali bikin channel itu sangat berpengaruh gitu. Nah, sedangkan untuk biaya maintenance itu kan nggak juga murah gitu. Iya, betul Pak. Makanya jika memungkinkan dengan breakwater itu berarti bisa jadi solusi gitu maksudnya Pak. Breakwater bisa sangat jadi solusi, tapi bentuk breakwaternya sendiri pun juga mempengaruhi, karena channel itu kan dia harus terbuka ya Pak. Setelah 2 kilo kan udah area luas ya, area luas. Nah, luas opening breakwaternya itu juga harus disesuaikan dengan kondisi aliran laut sih Pak, kalau pengalaman saya. Karena besarnya channel itu kan memang nggak terlalu lebar ya Pak, biasanya. Nggak sebesar area yang reklamasinya. Nah, makanya tuh gap antara channel dengan dindingnya breakwater itu jadi besar sekali. Tapi bisa mengerucut nanti di ujungnya gitu Pak. Dibikin seperti topi gini nanti ujungnya itu. Jadi seperlunya aja bukaannya itu. Itu akan cukup membantu sih Pak menurut saya. Baik Pak, terima kasih Pak atas infonya. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Heri Hermawan.
Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Heri. Ya, mohon maaf ini agak serak. Ya. Tadi dikatakan bahwa proses metode kerjanya kan pakai file, terus kemudian apakah nantinya juga akan ada pumping water? Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah untuk proses pemanfaatan tanahnya itu dengan metode pemadatan untuk sand filling tadi, adakah tes menggunakan NDT atau Nuclear Density Test untuk mempercepat proses construction? Karena kalau SENCON ataupun CPR biasanya akan memakan waktu yang lama gitu. Dan selanjutnya, bagaimana sih untuk mengecek settlement atau loading testnya itu berapa bulan? Karena saya punya pengalaman untuk melakukan loading test itu dibutuhkan waktu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu bisa kita lihat settlement-nya itu berapa senti. Kemudian bagaimana sih mengatasi meresapnya air laut ketika proses construction? Apakah dia selalu dipumping atau dengan dibuat pile tadi bisa benar-benar mengatasi air laut, atau akan ada proses PVD dan PhD. Kemudian pertanyaan terakhir adalah berapa lama desain settlement tanah pada area reklamasi di proyek tersebut. Misalkan apakah dia 25 tahun atau 10 tahun dia hanya turun katakanlah 25 cm, atau dalam proyek tersebut tidak ada desain settlement-nya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya berat ya Pak Heri ini. Untuk pertanyaan pertama Pak Heri, proses pumping sebelum masuk coping beam itu ada Pak. Ada proses pumping water, ada. Karena air laut semua masuk itu penuh. Sebelum masuk itu kita masuk pancang satu. Air itu sudah overflow masuk ke dalam lubang pilingnya. Itu kita ada pumping water sebelum kita coping beam dan juga pengecoran. Itu ada Pak, ada pekerjaan pumping water. Setelah itu bisa juga kita injek dengan material beton, bisa Pak, sangat bisa, sangat memungkinkan, tergantung permintaan dari klien. Jadi diinjek air, diinjek beton, lalu air lautnya bisa keluar sendiri. Itu yang best practice yang bisa dilakukan. Lalu untuk NDT Pak, NDT test ya, di laut, di atas bisa Pak, di atas bisa. Kalau di bawah kita hanya bisa pakai grouting Pak. NDT kita las cuman untuk pemegang aja, sisanya kita grouting Pak. Sisanya kita grouting. Jadi mohon maaf mungkin ilmu saya belum sampai pengahlian NDT di bawah laut ya Pak Heri, mohon maaf sekali Pak. Tapi ini jadi PR buat saya nih Pak, untuk NDT kalau memang bisa di bawah laut. Pak, saya potong Pak, ya boleh ya? Ya, boleh. Ya. Maksudnya NDT saya ini bukan NDT yang untuk piling ya, bukan. Tetapi ini Nuclear Density Test. Jadi dia itu tes pemadatan tanah tapi menggunakan nuklir. Jadi jadi saya punya pengalaman sebelumnya itu saya pakai NDT. Jadi untuk proyek mana Pak kalau boleh tahu Pak? Saya di smelter Freeport Pak. Oke. Ya. Jadi di sana pakai NDT itu cepat sekali.
satu area itu katakanlah 100 kali 100 dengan 5 titik itu bisa dilakukan hanya dalam waktu nggak ada 30 menit, Pak. Cepat sekali. Baik. Ya. Jadi di proyek yang saya terlibat tidak ada pemakaian untuk nuclear density test, Pak. Tadinya saya pikir ini untuk non-destructive test ya. Ini tidak ada nuclear density test. Alasannya kenapa saya mesti berkolaborasi lagi dengan orang lingkungan ya Pak. Apakah ini cukup bisa menimbulkan isu efek lingkungan atau tidak? Mungkin ini PR buat saya Pak. Terima kasih Pak Heri. Lalu untuk tesnya sendiri itu tidak ada Pak untuk pemakaian nuklir. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Ya, lanjut. Ya, untuk settlement tadi, mohon maaf, gimana Pak? Tadi settlement yang pertanyaan ketiga? Iya, itu untuk loading test itu dilakukan biasanya berapa bulan untuk ngecek settlement-nya? Oke, pertamanya kita memakai loading test untuk CBR ya Pak. Jadi untuk CBR-nya untuk kualifikasi apakah pelapisan berikutnya bisa dilakukan atau tidak. Nah, setelah ini kita ada masa 1 tahun, Pak. Kalau di sini kita 1 tahun. Kebetulan yang saya tahu itu 1 tahun ada. Kami tidak melakukan settlement test lebih lanjut karena ini KSN Pak. PSN, mohon maaf, karena ini PSN. Tapi sampai sekarang masih ada tim kami di sana. Sepertinya dalam 1 tahun itu, kalau saya kemarin tanya, masih ada pekerjaan, dan juga wajibnya memang masih ada settlement test ya Pak. Itu tetap ada, wajibnya. Ini juga informasi untuk tim rekan yang lain, bahwa pertanyaan Pak Heri ini sangat benar, bahwa harus ada settlement, karena ini area lahan baru ya Pak. Jadi wajib ada settlement test. Lalu untuk resapan air laut, apakah meresap? Karena metode yang kalau dia memakai metode soil improvement-nya belakangan, pasti ada resapan air laut, Pak. Itu pasti ada. Karena material yang kita tembakkan pun juga 70%-nya adalah air. Dan tidak ada proses pumping ketika air laut meresap. Ketika soil improvement dilakukan di belakang, itu akan resapan air itu akan terbuang sendiri turun sendiri seiring dengan settlement dari pasir yang sudah basah. Kemudian cara lainnya adalah dengan membuat bangunan beton di sepanjang garis reklamasi. Hal itu juga untuk overflow dari karena tingginya reklamasi itu kan sudah ditentukan ya Pak, dari titik air laut yang paling tinggi dari cat datum. Cat datum adalah acuan kita bahwa di area tersebut titik paling tingginya berapa dan paling rendahnya berapa. Jadi desain dari suatu
Jadi kayak Kanstin gitu ya Pak, Kanstin sepanjang area reklamasi itu sudah jauh di atas dari titik tertinggi muka air laut dari Cat Datum. Itu untuk menanggulangi overflow. Biasanya dia ada di belakangnya pekerjaan batu tadi, rockwork tadi. Itu dipasang seperti tanggul beton memanjang sepanjang area reklamasi. Tapi untuk yang saya lakukan kemarin ketika kita melakukan soil improvement dahulu, itu tidak ada resapan air laut, Pak. Hanya ada settlement. Hanya ada settlement. Settlement ini pasti ada. Seperti ya penurunan, dan pasti dia akan bergelombang. Awalnya dia pasti akan bergelombang, lalu lama-lama keras, dan nanti alat berat yang masuk untuk meratakan. Biasanya langsung kita timbun pasir, baru lapisan pertama kita ratakan. Tidak ada resapan air laut yang masuk ketika soil improvement dilakukan duluan, hanya ada air dari air hujan. Hanya ada itu, Pak. Lalu untuk pertanyaan terakhir ya, Pak, yang untuk desain 25 tahun. Ya. Sepengalaman saya, desain dari reklamasi adalah desain 50 tahun, Pak. Sepengalaman saya. Mungkin beda dengan proyek konstruksi, misalkan yang lain desainnya sampai 20 tahun atau 30 tahun. Karena setahu saya untuk desain reklamasi itu sampai 50 tahun, bahkan sampai di atas itu, Pak. Mungkin itu. Apakah ada lagi, Pak? Tetapi di sana ada ini ya, ada informasi bahwa desain settlement itu adalah katakanlah 50 tahun. Berarti 50 tahun diharapkan turun katakanlah hanya 10 cm. Gitu pasti ada kan? Pasti ada, Pak. Pasti ada. Sampai akhirnya makanya area reklamasi itu memang ada pemantauannya seperti Pak Heri bilang tadi. Mungkin memang saya belum sebut sampai di sana. Dan perawatannya itu juga ada, area reklamasi itu. Entah apa namanya, bisa dengan kita penginjekan kembali, bisa injekan kembali di atas daratan, bisa ada. Tapi settlement-nya memang bukannya artinya kita melakukan reklamasi lebih baik daripada daratan aslinya, tidak. Cuman tanah yang ada di bawahnya sudah kita ganti dengan pondasi masif yang lebih besar. Makanya mereka bisa meyakini bisa sampai 50 tahun gitu, Pak. Karena di bawah tanah reklamasi itu justru itu tanah yang kuat. Kalau kita kan di daratan biasa hanya tanah paling 12 meter, 18 meter, itu tidak ada apa-apa lagi, makanya kalau air tanahnya tidak ada bisa turun. Tapi kalau di area reklamasi justru masif, konkrit yang diinjek ke bawah lebih dalam, jadi area reklamasi itu lebih rigid menurut saya, gitu, Pak. Oke, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Heri, pertanyaannya. Ya. Untuk NDT nih, Pak, saya jadiin PR nih, Pak, ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Pengalamannya di smelter nih. Oke, Pak Arya. Baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya pada Bu Anita Lestari, dipersilahkan.
Sepertinya sudah lift, Pak. Oh, Mungkin sudah lift. iya. Mungkin untuk pada Bapak Pras. Oke, terima kasih. Salam kenal Mas Arya dan Pak Sugondo. Ya, salam Iya. kenal Pak Pras. Pak, saya ini awam Pak terkait dengan apa ini namanya reklamasi. Tapi Oh, iya. mengikuti sih gitu. Pertanyaan Ya. saya cuma simpel aja ya. Seberapa dalam sebuah lautan bisa direklamasi dan apakah dipastikan bahwa tidak akan ada air tanah di dalam hasil reklamasi tersebut, Pak? Pengertian air tanah di sini, kalau kita kan sekarang di apa nih, kita bisa ngebor air ya, dapat air. Kalau hasil reklamasi, apakah dipastikan tidak akan ada air, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, dalamnya lautan direklamasi. Jadi di lautan itu juga ada tanah keras, Pak Pras. Di dalam lautan juga ada tanah keras. Survei kita, hasil lab, hasil soil investigasi, itu di area Pantura itu terdapat tanah keras di kedalaman 20 meteran. 20 meteran. Ada yang 30 meter ada. Karena tiang pancang kita itu menunjukkan jadi tiang pancang jadi dari muka air laut ke seabed itu sekitar 4 sampai 5 meter. Lalu di seabed ke bawah itu totalnya masuk sekitar 55 meter, Pak. Ada titik yang masuk sekitar 40 meteran, ada titik yang masuk sekitar ada masuk sekitar 45 meter. Jadi pembacaannya itu dia 55 meter. Jika dari seabed, dari muka air laut ke seabed itu asumsinya 5 meter, berarti ada sekitar 45 sampai 50 meter ketika kita melakukan test pile itu ketemu tanah keras. Dan itu sudah maksimal nilainya. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan lebih atas lagi, lebih ke bawah lagi atau lebih ke atas lagi, tergantung peta geologi. Lalu untuk air tanah, bukannya kita tidak mau untuk mengambil air tanah dari bawah laut. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau di daratan normal yang biasa, kita hanya ngebor tanah. Tapi ini sekarang kalau di laut, kita sudah ngebor pondasinya reklamasi, Pak. Artinya seperti yang saya bilang tadi, tiang pancang ketika ketemu sama soil improvement kita itu sudah bisa melewat. Gitu, Pak. Jadi mungkin sangat keras di bawah, makanya bisa dipastikan 50 tahun ke atas tidak ada settlement, kecuali settlement dari pondasi ya Pak. Tidak ada settlement dari pondasi, kecuali settlement dari pasir atau material reklamasinya sendiri. Dan itu tidak lebih dari 10 meter ataupun 7 meter, tidak lebih dari itu. Hanya short settlement aja. Tapi kalau untuk air tanah, sepertinya karena di bawah seabed itu sudah keras, itu sangat susah sekali gitu loh Pak, untuk mendapatkan aliran air fresh water ya, sebutannya air tanah. Gitu. Ya jadi memang suplainya dari luar, dari darat melalui pemipaan. Sangat jelas Pak. Terima kasih. Jelas. Sama-sama Pak Pras. Terima kasih. Selamat malam. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya pada Bapak
Ashari, dipersilahkan. Kepada Bapak Ashari. Halo. 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 Ya, saya dengar, Pak. Jelas, Pak. Halo. Ya. Nah, tadi saya bikin pertanyaan tertulis, tapi kalau untuk langsung ini tadi saya mungkin kurang mendengar. Ada 2 macam soil improvement, perbaikan tanah. Tapi itu objeknya berbeda atau sama? Apakah itu satu perbaikan tanah di seabed atau satu lagi perbaikan tanah setelah reklamasi? Apa itu maksudnya? Atau maksudnya memang perbaikan tanah ya yang di atas saja yang setelah direklamasi? Oh, Yang pertama, ya. yang kedua, ya ini saya nggak ada pengalaman, cuma saya mau tanya aja. Yang kedua, kalau diperuntukkan hasil reklamasi ini untuk untuk perkotaan, untuk settlement, untuk daerah pemukiman atau apa, infrastruktur kota apa yang ditanam barengan dengan pelaksanaan reklamasi, atau apakah pembuatan infrastruktur itu setelah direklamasi saja tidak diulang lagi gitu, dari pengalaman Pak Presiden. Dua pertanyaan itu. Terima kasih. Tadi yang 2 macam itu semuanya butuh soil improvement, Pak. Jadi ada pekerja. Jadi metode kerja untuk reklamasi ini kita ada beberapa metode kerja. Di beberapa proyek mungkin soil improvement dahulu, lalu melakukan sandfill. Tapi di beberapa proyek, bahkan makanya saya tadi ambil dari Boskalis, sebuah PT yang sudah kompeten untuk reklamasi, mereka melakukan pekerjaan sandfill dahulu, kemudian mereka melakukan soil improvement. Jadi soil improvement itu sangat penting. Saya dengar cerita, Pak, di Jakarta Utara. Entah ambruk, entah apa, karena tidak ada soil improvement, Pak, di Jakarta Utara. Itu ketika saya lagi mengerjakan di daerah Pantura, kemudian saya dengar kabar bahwa ada section tidak ada soil improvement di Jakarta Utara yang ambles lah, settlement dia ke bawah. Saya belum tahu beritanya, Pak. Saya belum lihat beritanya, itu cuman tapi memang santer terdengar di dunia konstruksi. Saya kurang tahu apakah masuk ke media atau tidak. Untuk dunia konstruksi lumayan santer terdengar. Lalu untuk pertanyaan kedua, mohon maaf Pak Azari, masalah permukiman tadi bagaimana, Pak? Kalau diperuntukkan untuk pemukiman atau perkantoran kan pasti banyak nanti infrastrukturnya ya. Iya. Dalam pelaksanaan itu ada nggak yang dibuat duluan atau dibuat barengan dengan proses reklamasi sendiri, atau semuanya menunggu setelah reklamasi selesai? Itu sesuatu pekerjaan yang baru lagi. Oh iya. Setelah beberapa section untuk tahapan reklamasi sudah selesai, itu bisa dilakukan paralel, Pak. Dan selama dari breakwater dan juga tanggul sudah terpasang, sudah terinstall. Jadi dia sudah ada penahannya terhadap erosi, gitu. Karena sebelum proyek reklamasi, area tersebut juga sudah dilindungi oleh breakwater di luarnya. Nah, kemudian di lahan reklamasi tersebut sendiri pun juga ada pemecah ombaknya, juga sudah ada, tanggulnya juga ada.
Nah, ketika ada beberapa section seperti di Dubai ataupun di Jakarta, ketika dia sectionnya makin meluas ke area laut lepas, itu yang sebelumnya yang paling dekat dengan coastal, yang dekat dengan shore, dekat dengan pantai, itu bisa dilakukan pekerjaan konstruksi untuk infrastruktur, Pak. Lalu sambil karena dia sudah terlindungi, sudah aman, dan itu setelah kita lakukan pemadatan, semua itu udah aman, Pak. Kita melakukan perkerasan, pavement itu pun sudah aman. Ketika masuk pavement, bahkan sudah aman. Artinya pavement, perkerasan, kalau masih belum settle, otomatis jalan nanti akan retak. Dan kita melakukan pekerjaan jalan itu, pavement itu, setelah semua sudah settle, artinya sama seperti sudah kita menggarap lahan biasa, gitu Pak. Bisa dilakukan secara paralel. Mungkin itu Pak. Mungkin boleh satu lagi Pak ya? Boleh. Ya, Bapak kan pengalaman yang di pantai utara ini sekarang ya? Ya. Itu sebenarnya reklamasi pulau-pulau itu jika dia berfungsi sebagai bagian dari giant wall itu, atau giant wall itu sendiri nanti agak berbeda lagi, dan bagaimana strukturnya gitu, apakah sama? Jadi dari yang saya baca ya Pak, itu termasuk proyeknya presiden kita yang sekarang, pulau-pulau, kawasan pulau-pulau kecil itu Garuda Project ya Pak namanya. Jadi National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Nah, ini memang ada sekitar 17 kurang lebih Pak pulau, itu memang dia semua integrated ini untuk sebagai, karena ini nasional coastal, jadi ini juga sebagai apa ya, proyek pemerintah untuk menanggulangi turunnya tenggelamnya Jakarta gitu Pak ya, gitu kan awalnya rencananya itu. Yang saya baca memang itu Garuda Project, ya jadi karena beliau sudah dapat laporan bahwa Jakarta itu udah turun 7,5 sampai 15 cm gitu loh. Jadi takutnya di utara Jakarta itu di bawah permukaan air 2030 ataupun 2050, syukur-syukur tidak terjadi, karena ini buat pembangunan pesisir ibu kota negara gitu Pak. Ini termasuk dalam ini termasuk dalam breakwater juga dalam bentuk pulau, termasuk untuk pengikisan erosi. Konstruksinya antara reklamasi lahan sekarang dengan giant wall itu pada dasarnya sama gitu strukturnya? Pada dasarnya sama. Giant wall karena dia membuat sekitar 17 pulau buatan. Jadi bisa dianggap itu sebagai wall. Tapi saya tidak tahu apakah ada wall yang seperti di Belanda yang memang rigid full menutupi sehingga terbentuk daratan baru yang tidak kena air atau tidak. Nah, saya kurang tahu, tapi sementara 17 pulau ini dijadikan rem dinding untuk menghadapi anggapannya banjirop atau dan lainnya, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tapi memang
ada dinding, ya saya dengar ada dinding raksasa Pak ya. Itu memang sekitar berkilo-kilo ini juga ya, katanya Ya, sih. itu yang saya pertanyakan, apakah pulau itu bagian dari proyek Pulau itu yang bagian itu Pak. Pulau itu bagian Ya. dari proyek itu, termasuk. Kemudian mungkin satu lagi deh kalau nggak ada yang mau tanya. Tadi Boleh, saya lihat boleh, di Pak. strukturnya ada tiang-tiang pancang juga kan. Ya, Nah, kemudian Bapak tadi cerita tentang adanya settlement atau ambruknya ke bawah, yang ambruknya di reklamasi ini. ya. Apakah ya apa nih perhitungannya di apa namanya di tiang pancang ini tidak akan menahan settlement juga? Bukan. Jadi yang saya tadi jelaskan adalah proyek saya di Pantura. Tapi ketika kami di dunia konstruksi reklamasi, kami mendengar di Jakarta Utara itu terdapat settlement, terdapat bangunan area reklamasi yang turun karena tidak ada soil improvement, gitu Pak. Jadi reklamasi ini bisa membentuk daratan baru untuk pemukiman seperti di Jakarta, bisa juga untuk bikin pelabuhan. Kebanyakan proyek di sini masih untuk bikin pelabuhan, Pak. Banyak proyek reklamasi untuk pelabuhan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan banyak. Bisa dilihat di situsnya Departemen Kelautan. Itu ada, Pak. Daftar reklamasi yang ada di Indonesia itu sangat banyak, dari Sumatera, Jawa, Bali, di Denpasar, kemudian ada di Kalimantan juga ada, sangat banyak. Cuman memang karena budgetnya besar, jadi kadang itu proyek-proyek ini tuh jalannya tuh nggak berbarengan gitu loh Pak. Jalannya satu-satu, nggak seperti proyek gedung ataupun pabrik, yang kalau pabrik ada yang besar gitu kan dia jalannya suka kayak smelter, itu kan jalannya, kalau ini jalannya sedikit-sedikit satu-satu. Nah, kebanyakan untuk proyeknya di pelabuhan. Dan kalau di pelabuhan itu ada berth construction, artinya untuk peti kemas, dan juga ada reklamasinya juga, ada untuk menaruh peti kemasnya atau akses, ada gedungnya juga, ada pondasi untuk krennya juga yang untuk mengambil peti kemas. Tapi kalau untuk reklamasi, banyakkan kita proyeknya yang untuk bandara. Seperti di di Denpasar ya, atau di Soekarno-Hatta, pernah ada proyek untuk penambahan bandara. Nah, itu kebanyakan hanya pasir, tidak ada tiang pancang. Tiang pancangnya biasanya untuk peti kemas. Itu pasir, perkuatan tanah untuk dijadikan runway, ataupun untuk pelebaran, extend dari runway-nya ya Pak. Gitu. Jadi untuk pancang sendiri, karena kita juga ketemu tanah keras, sama seperti di proyek daratan, untuk penurunannya ya sangat jarang terjadi, Pak. Ya, saya tadi sore mungkin ini perkembangan teknologi aja. Di Singapura sepertinya trennya sekarang bukan reklamasi begitu, tapi berupa floating ini ya, floating concrete structure. Untuk yang dermaga itu mereka menggunakan floating concrete box gitu. Jadi tinggal ditaruh gitu ya, Pak? Iya, ditaruh. Tapi memang banyak ada floating ininya yang ini kayaknya mengerjakan juga Hyundai gitu, teknologi Korea gitu. Ya, kalau di Singapura itu dia memakai floating itu memang mungkin ketersediaan pasir yang sudah apa ya,
Kalau dia pakai floating block, concrete block, apakah dia untuk jetty atau dia untuk apa namanya, bandara, Pak? Apakah untuk jetty? Ini yang proyek apa ya? Proyek dermaganya dia, dermaga apa namanya? Dermaga kemas berarti yang terbaik. peti kemas ya. Ya, kalau peti kemas topnya pasti beton tetap, Pak, precast. Tapi untuk floatingnya, yang saya tahu memang bebannya berat, Pak, di sana karena ada krennya ya. Saya kurang tahu apakah dia awalnya floating, habis itu disambungin ke bawah lagi. Saya kurang paham, Pak. Mesti diteliti lagi bawahnya seperti apa, karena beban di area berth itu besar. Beban di area berth itu besar. Kalau yang sering melakukan itu PT Pembangunan Perumahan. Dia sering buat precast, banyak piling, dia sering bikin PP, lumayan cukup sering untuk bikin berth construction, dan rata-rata semua piling gitu, Pak. Dan pilingnya itu banyak di tiap titik, benar-benar per square meter atau per berapa itu semua piling, tancapan piling semua, Pak. Kalau untuk metode Singapura memang belum sampai sini, Pak. Belum ada. Ini pun saya yang ini pertama. Soal improvement yang seperti ini, selari itu pertama di sini. Gitu, Pak Azari. Oke deh, terima kasih Pak Sugondo. Iya, sama-sama, Pak. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya pada Pak Nur Hasan, dipersilahkan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Nur. Ya, saya hanya ingin tadi Bapak bilang untuk yang mencegah pencemaran dari hasil dredging tadi atau reklamasi tadi, itu tidak perlu membuat breakwater dulu gitu ya. Untuk squen dari pekerjaannya, Pak. Nah, kebetulan saya ada lagi di proyek untuk dredging, Pak. Sebelum kita mungkin ada yang pernah saya lakukan itu kita membuat breakwater dulu, Pak. Lalu kita menggelar geotextile sepanjang breakwater tadi yang sudah jadi, lalu kita di luar area breakwater yang mungkin terbuka, kita memproteksi dengan silkertine, Pak. Silkertine. Ini ini kebetulan di proyeknya IPC, Pak, yang di IPC. Pelabuhan itu, Pak. Ya, IPC, IPC Pak. ya. Pelabuhan, ya. IPC. Ya. IPC pelabuhan. Nah, itu Pak. Nah, terus yang saya tanyakan itu, saya mau ingin bertanya, kalau memang area kru itu sudah kita diberikan dari sisi kontrak itu sudah diberikan area kru-nya, sudah ditandai, lalu ada yang masuk, Pak, untuk membuang material kru yang dari tempat lain ke area kita. Apakah itu ada pasal atau undang-undang yang membuang itu kena sanksi atau apa gitu, Pak? Seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan saya itu apakah yang membuang material kru yang dari area luar ke area kita yang sedang kita kerjakan itu ada sanksinya atau tidak, Pak? Seperti itu, Pak. Oke. Jadi ya. Pak Nur, jadi untuk pencemaran tadi yang saya bilang bahwa
karena situasi kondisi tertentu, kami beda paket, Pak, antara breakwater dan pekerjaan di reklamasi sendiri. Karena situasi kondisi tertentu, breakwater yang dilakukan itu belakangan dibangunnya. Sehingga itu cukup merugikan bagi tim kami karena sedimentasi selalu terjadi. Seperti yang saya jawab ke Pak Ahmad Hussein, bahwa breakwater ini sangat krusial karena seperti kalau Bapak bangun rumah, pagernya harus ada dulu gitu loh Pak, untuk menghindari gangguan-gangguan yang dari luar. Untuk kasus ini ya gangguannya adalah sedimentasi. Karena dredging kita pasti, ya Pak Nur sudah tahu, seabednya akan lebih rendah. Otomatis sedimen akan pergi ke area dari tinggi ke rendah karena terbawa air. Jadi saya cuma menceritakan kondisi bahwa di tempat saya itu sangat disayangkan, breakwater itu baru jalan ketika kami sudah 30% konstruksi dari dredging. Jadi itu sangat penting ya Pak, kalau breakwater itu untuk mengurangi sedimentasi, karena di sebelum masuk dari batu balas pun ada silt curtain-nya juga. Dan itu untuk pencemaran ketika terjadi angin barat, angin timur, itu cukup mencegah dari segi potensi laut perikanan kita tidak cukup mengganggu mata pencaharian dari nelayan di sana. Lalu yang kedua, gimana Pak? Yang material tadi Pak, mohon maaf. Ya, ini ya jadi di tempat area kerja untuk dredging tadi itu ada yang membuang material. Buang dumping ya Pak ya? Iya, benar. Benar Pak, dumping dia di area yang kami keruk gitu. Ya. Kalau apakah itu ada sanksinya atau tidak gitu Pak? Ya. Sanksi ada Pak. Bahkan untuk buang sampah ke laut aja itu ada sanksinya, gimana kita buang dumping ke area yang ini tidak ditentukan. Itu ada sanksinya. Dan sanksinya itu tuh ada di Undang-Undang Kelautan nomor 32 tahun 2014. Jadi tentang UU Kelautan ya Pak. Jadi UU Kelautan itu tuh ada semua dari lingkungan hidup. Karena termasuk pencemaran gitu Pak. Dan kita kan kalau kita mau dumping kita sudah ditentukan oleh klien atau owner gitu Pak. Jadi kita tidak bisa semena-menanya buang sembarangan. Itu ada sanksinya Pak. Kalau memang terjadi seperti itu di proyek Bapak, kita tidak bisa konfrontasi langsung ke kontraktor tersebut. Yang bisa kita lakukan hanya merecord, lalu kita laporkan ke klien. Yang saya selalu dapat adalah klien saya akan meng-cut kontraktor tersebut ketika saya ketahuan dumping tidak pada lokasi dumping yang sudah ditetapkan. Gitu Pak. Baik Pak. Kalau untuk memproses kelanjutannya, itu pasti sudah ranah hukum. Tapi tindakan pertama pasti akan di-cut oleh kontraktor, akan di-cut oleh klien Pak. Gitu. Baik Pak. Ya. Berarti ininya eviden untuk menunjukkan bahwa ada yang dumping di area kami itu hanya foto ya Pak. Iya, jadi kalau bisa ada video boleh, karena kita sudah capek nih Pak dumping, udah sesuai koordinat, udah sesuai area, sequence-nya udah jelas,
sedangkan tiba-tiba ada kontraktor lain mau ngedamping di area kita yang sudah, anggaplah kita mau handover gitu Pak areanya, lalu ada yang ngedamping di area kita, Bapak cuma bisa evidence, cuma bisa ngasih evidence bahwa orang ini damping di area kita. Gitu. Ya, Nanti karena mempengaruhi volume yang kita keruk, Pak. Jadi betul. nanti pada saat kita di batrimetri level-level yang sudah ditentukan dari awal itu malah banyak lagi material di situnya. Iya, gitu. masih ada numpuk lagi ternyata Pak ya, ada gunung-gunungnya lagi gitu. Nah, makanya Bapak kita tidak bisa konfrontasi langsung karena pasti akan menimbulkan keributan. Yang bisa kita lakukan secara profesional adalah kita main paper, lalu kita main email, main paper, kita kasih evidence, dan kita batimetri ternyata memang ada tumpukan, batimetri sebelum, pasti Bapak punya batimetri sebelum atau persiap, dan batimetri setelahnya itu udah cukup evidence untuk klaim ke klien Pak. Artinya, baik, Pak. Klien biasanya itu, males nih urusan begini, tapi dia akan menjembatani tempat Bapak bekerja dengan kontraktor yang melakukan kenakalan itu untuk bertanggung jawab. Entah dari segi materi atau dari segi dia harus keruk lagi itu materialnya sampai beres, gitu Pak. Ya. Kita main baik, pintar, gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak atas. Sama-sama Pak Nur. Mungkin Pak, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya Pak, mungkin kita tutup aja, gimana Pak? Boleh Pak Arya. Ya, jadi saya berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Tim Bangun Energi. Semoga informasi yang saya punya cukup bermanfaat. Kalau saya juga masih ada PR dari Pak Heri ini, karena cukup nanti saya mesti cari dulu dan tanya ke rekan-rekan saya senior. Kemudian ya saya sekali lagi terima kasih kesempatan yang diberikan pada Tim Bangun, Pak Arya, dan juga Ibu Vini, Ibu Deswita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sugondo. Semoga ilmu yang diberikannya dapat menjadi amal jariah bagi beliau. Jadi sebelum kita tutup, mari kita untuk sesi foto bersama. Jadi kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk buka kameranya. Oke, kita mulai. Set pertama ya. 1, 2, 3. Set selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Nah, udah. Gila. Terima kasih ya Pak atas sharing sessionnya pada malam hari ini. Ya, sama-sama Pak Arya. Terima kasih Pak Sugondo. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Sugondo. Salam kenal. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugondo. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, mari Pak Heri. Salam kenal. Terima kasih Pak. Pak sharingnya Pak.